Shalom, selamat kita bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Jambi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, marilah kita terlebih dahulu menundukkan kepala. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 15 ayat yang ke-8b, demikianlah bunyinya. Tetapi doa orang jujur dikenannya. Demikian bunyi daripada firman Tuhan. Saudara, berbicara tentang doa, doa adalah nafas kehidupan dari orang-orang percaya. Atau doa disebut juga dengan jantung hidup rohani orang-orang percaya. Karena itu tanda bahwa rohani kita masih hidup tentu adalah ketika masih terdengar doa-doa dalam kehidupan kita. Saudara, nats kita hari ini berbicara tentang doa orang jujur. Banyak motivasi orang berdoa. Ada orang berdoa untuk berinvestasi dengan Tuhan, untuk memuaskan keinginan-keinginannya, supaya kaya, supaya diberkati, supaya mendapat jabatan, dan lain sebagainya. Bahkan ada banyak orang berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa bagaikan membawa daftar belanja. Dari poin 1 sampai poin 10 adalah berbicara tentang hal-hal yang sifatnya duniawi. Saudara, ada orang berdoa untuk melampiaskan sakit hatinya, melampiaskan kebenciannya pada orang lain, sehingga isi doanya adalah bagaimana Tuhan menghukum orang yang telah menyakiti hatinya. Ada orang berdoa yang sekedar rutinitas saja. Ketika dia makan, dia berdoa, akan tidur dan bangun tidur dia berdoa, hanya rutinitas saja. Ada doa orang yang munafik supaya kelihatan lebih rohani di hadapan tetangga atau banyak orang lainnya. Secara khusus firman Tuhan hari ini menyapa kita bahwa doa orang jujur disebutkan di sini adalah doa yang digerakkan oleh ketulusan hati dan keadaan hati yang apa adanya. Saya teringat dengan Hana. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, tiada kemunafikan di hatinya dan tiada dendam di hatinya. Padahal pada saat dia berdoa, dia sedang sakit hati oleh seorang wanita lain yang bernama Fenina. Tetapi saudara, sakit hatinya itu dia bawakan di hadirat Tuhan. Dan dalam ketulusan hatinya dia berdoa untuk meminta kasih karunia kepadanya. Dia tidak mohon Tuhan membalaskan sakit hatinya, tetapi dia dengan tulus hati mengatakan bahwa dia benar-benar sakit hati, tetapi di situ juga dia memohon Tuhan dalam kasih karunia-Nya juga memberkatinya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak hanya melihat isi doa, tetapi penting bagi Tuhan melihat hati si pendoa itu. Jujurkah dia berdoa kepada Tuhan? Ataukah dia seorang yang munafik? Atau dia seorang pendoa yang hendak mengatur-ngatur Tuhan? Doa orang jujur berkenan bagi Tuhan. Dalam firman Tuhan kitab Perjanjian Baru, ada doa seorang pendosa di dalam bait Allah. Dia dengan jujur berdoa di hadapan Tuhan. Dia jujur bahwasanya dia adalah seorang yang berdosa. Bahasa tubuhnya menunjukkan bahwasanya dia seorang berdosa. Dia berdosa sambil menundukkan kepalanya dan dia tersungkur. Dan saudara, dia mengaku bahwasanya dia adalah seorang berdosa yang tidak layak hadir di hadapan Allah. Tetapi saudara, kejujuran dia sebagai seorang berdosa itu dihargai oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, doa orang seperti itulah yang berkenan bagi Tuhan. Saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu
ketika kita berdoa, mari kita berdoa di dalam kejujuran kepada Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Karena itu hati kita yang jujur, hati kita yang tulus, hati kita yang apa adanya, mau datang kepada Tuhan dalam setiap doa-doa kita. Doa yang berkenan kepada Tuhan adalah doa yang dibawakan dengan hati yang jujur di hadapannya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini menyapa kami. Betapa Tuhan melihat hati setiap orang yang berdoa kepadamu. Hati orang yang benar sangat dikenankan oleh Tuhan. Karena itu Bapa di surga, Engkau mengajari kami pada hari ini untuk selalu hidup jujur apa adanya di hadapan Tuhan. Karena tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, semuanya sangat terbuka bagimu. Ajari kami untuk berdoa, ajari kami untuk jujur, ajari kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berkenan kepada orang benar. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Biarlah Roh Kudus menyertai, memberi kekuatan baru, memberikan hikmat untuk menjalani setiap aktivitas yang sedang berlangsung dalam satu hari ini. Karena itu biarlah nama Tuhan terpuji, nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan untuk seluruh jemaat, memulai dari anak kecil hingga para lansia, hingga orang-orang yang saat ini sedang berduka, orang-orang yang sedang sakit. Tuhan perkenankan untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.